Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian kita yang minggu kemarin. Pertama soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Saya buat di atasnya saja ya. Di sini untuk yang A. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu adalah menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, 3x dikurang 2, kurang 4, kurang sama dari 0 jadinya kan. Kemudian kita samakan penyebutnya, 3x dikurang 2. Jadi yang sebagai pembilangnya adalah 1 dikurang 4 kali 3x kurang 2. Kurang sama dari 0. Seterusnya, jika kita sederhanakan, jadinya 12x, kemudian ditambah 8, dibagi dengan 3x dikurang 2, kurang sama dengan 0. Ini akan menjadi 9 dikurang 12x per 3x dikurang 2. Kemudian angka berikutnya adalah kita cari titik pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Dari pembilang, titik pembuat 0-nya berarti bisa kita peroleh dengan cara seperti ini. Sama dengan 0, maka 12x sama dengan 9, x sama dengan 3/4 ya. Atau 9/12 sama-sama kita bagi 3, makanya jadi 3/4. Kemudian berikutnya, untuk penyebutnya 3x dikurang 2. Tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0, maka tidak akan terdefinisi di bilangan real. Jadi, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan 2. Maka X-nya tidak sama ya. Tidak sama dengan 2/3. Nah, ini yang akan kita masukkan ke titik pembuat 0-nya, atau titik pemecah, atau titik pemisah. Jadinya antara 3/4 dan 2/3. Kira-kira di antara 2/3 dengan 3/4 ini, mana bilangan yang lebih besar? 3/4 itu kira-kira berapa? 0,75 ya, kalau 3/4. Kalau 2/3, 0,6. Jadi 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Jadi 2/3-nya kita tempatkan di sebelah kiri sini. 3/4-nya di sini. Nah, berikutnya adalah kita uji. Bagaimana caranya? Kita ambil daerah di sebelah kanan 3/4. Misalnya kita ambil 1 ya, karena 1 kan lebih besar dari 3/4. 1 kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Misalnya kita substitusi pada pertidaksamaan yang terakhir, berarti 9 dikurang 12 dibagi 3 dikurang 2. Jadinya 9 kurang 12 kan negatif, 3 kurang 2 positif. Jadi ini negatif, ini positif, ini negatif. Maka daerah yang memenuhi itu adalah daerah yang negatif. Kenapa daerah yang negatif? Karena tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, oke, karena tadi 2/3 tidak boleh masuk. Nah, ini kosong ya di 2/3. Kemudian 3/4 oke, boleh masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2/3 gabung dengan X lebih atau sama dari 3/4 untuk X bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya seperti ini untuk himpunannya ya. Kemudian berikutnya adalah 2 dikali mutlak X ditambah mutlak dari X dikurang 1 kurang sama dari 2. Caranya adalah kita definisikan dulu untuk mutlak X ini kan sama dengan X jika X-nya lebih sama dari 0.
kemudian akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berikutnya begitu juga untuk yang X kurang 1 dimutlakkan. Ini kalau kita definisikan jadinya X kurang 1 lebih sama dari, untuk X kurang 1-nya lebih sama dari 0. Dengan kata lain, X lebih atau sama dari 1, sorry. Kemudian berikutnya, negatif X kurang 1. Untuk X kurang 1-nya kurang dari 0. Atau dengan kata lain, X-nya kurang dari 1. Nah, itu yang perlu kita definisikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, tentunya dari sana kan kita dapat beberapa daerah ini. Titik pembuat nolnya ada 2. Coba kita lihat, ada 0 dan 1. Berarti kan, ini 0, kita taruh di sini, ini 1. Jadi daerahnya adalah ada daerah yang di sebelah kiri 0, kemudian ada daerah di antara 0 dan 1, dan seterusnya adalah daerah di sebelah kanan 0. Sehingga untuk daerah yang di sebelah kiri 0, maka pertidaksamaan nilai mutlak ini akan menjadi untuk sebelah kiri 0 ya. Jadinya kalau berada di sebelah kiri 0, X kurang dari 0, maka mutlak X itu akan menjadi negatif X ditambah dengan yang X kurang 1 yang kita pakai adalah yang kurang dari 0 tadi. X kurang 1 kurang dari 0 adalah yang 1 dikurang X, atau negatif dari X kurang 1. Jadi ini kan sama juga dengan 1 dikurang X. Kurang dari atau sama dengan 2. Sehingga ini menjadi negatif 2X ditambah 1 dikurang X kurang sama dari 2. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan dengan ini ya, bilangan negatif 2. Kemudian dikurang 3X kurang sama dari 0. Berikutnya negatif 3X kurang sama dari, nah 1 kurang 2 kan negatif 1. Negatif 1. Kemudian kalau kita tempatkan di ruas sebelah kanan kan jadinya seperti ini. Maka 3X, nah sama dengan negatif 1. X ini sama dari negatif 1/3. Jadi kalau dikali dengan bilangan negatifnya, maka akan berubah tanda. Maka akan menjadi 3X lebih sama dari negatif 1. Maka X-nya lebih dari negatif 1/3, lebih atau sama dari negatif 1/3. Nah, dari 2 ini kita akan peroleh, karena intervalnya tadi kurang dari 0, ini 0 di sini, kemudian, oh ya ini negatif 1/3 ya, negatif 1/3 dulu, negatif 1/3 dan ini 0. Sehingga, kalau ada negatif 1/3 kemudian ada 0, kita lihat dulu daerahnya. X kurang dari 0. X kurang dari 0 berarti kan di sebelah kiri 0. Seterusnya, X lebih sama dari negatif 3. Nah, ini nih. Jadi daerahnya adalah antara negatif 1/3 dengan 0. Berikutnya, untuk daerah yang kedua pada interval X lebih sama dari 0 kurang dari 1. Untuk X yang lebih sama dari 0, maka mutlak X akan menjadi X ditambah dengan 1 dikurang X. 1 dikurang X, ini X dikurang 1 dimutlakkan akan menjadi 1 dikurang X, karena intervalnya berada di X kurang 1. Kurang sama dari 2, maka ini akan menjadi 2X dikurang X kurang dari atau sama dengan 2 dikurang 1. Maka ini akan menjadi X kurang sama dari 1. Jika kita buatkan intervalnya, maka ini akan menjadi, sini kan ada 0, ada 1 nih, kalau dari intervalnya. Jadinya X lebih sama dari 0, kemudian X kurang dari 1. Dan ini di bawahnya ada X kurang sama dari 1. Nah, kalau ada satunya X kurang dari 1, kemudian
satunya lagi X kurang sama dari 1, maka irisannya adalah X kurang dari 1 kan. Nah, jadi kurungnya kurung biasa. Atau bisa dibuat seperti ini, 0 sampai 1. Kurung biasa. Nah, berikutnya adalah untuk X yang lebih atau sama dari 0. Maka untuk yang interval ini, maka akan menjadi 2 kali X. Mutlak X-nya tetap jadi X ya positif, kemudian ditambah dengan, karena ini lebih sama dari 0, maka yang kita pakai untuk yang mutlak X dikurang 1 adalah tetap X kurang 1. Ya, kurang sama dari 2. Sehingga dari sini diperoleh 3X kurang sama dari 3, X kurang sama dari 1. Nah, dari sini diperoleh, ini ada 0, intervalnya, kemudian ada 1, X lebih sama dari 1, X kurang sama dari, X lebih sama dari 0, kemudian X kurang sama dari 1, sehingga diperoleh di sini 0 sampai 1. Gitu ya. Ini tandanya lebih sama. Oke, berikutnya, karena kita sudah memperoleh interval-interval ini, kita gabungkan ketiga intervalnya. Paling kiri ada negatif 1/3, di tengah ada 0, kemudian sebelah sini ada 1. Maka yang pertama tadi dari negatif 1/3 sampai 0 kan, di sini 0-nya tidak masuk nih. Jadi kurungnya kurung biasa. Kemudian dari 0 sampai, astagfirullahaladzim. Ini bukan X lebih sama dari 0 ya, harusnya intervalnya X lebih sama dari 1 ya. Sehingga di sini, bentar, jadinya X lebih sama dari 1, kemudian X kurang sama dari 1, maka interval yang kita peroleh itu adalah X sama dengan 1. Astagfirullahaladzim. X lebih sama dari 1, kemudian X kurang sama dari 1, maka irisannya adalah 1. Nah, seperti itu yang saya maksud ya. Berikutnya, karena di sini 1, maka jadinya tadi seperti ini. Yang kedua adalah 0 sampai 1 kan, 0-nya masuk. Oke, berarti ini 0-nya masuk di sini. Sampai ke 1. Satunya awalnya tidak masuk kan, cuman untuk yang interval ketiga, satunya kan jadi masuk. Maka ini jadi kurungnya kurung siku, seperti itu. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya itu adalah, karena ini 0-nya sudah masuk, satunya juga sudah masuk, negatif 1/3 juga masuk jadinya kan, maka bisa kita buat intervalnya X lebih sama dari, ini daerahnya jadinya. X lebih sama dari negatif 1/3 kurang atau sama dengan 1, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Berikutnya yang nomor 2 berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah F1. Jadi fungsi pada saat nilai X-nya sama dengan 1. Ya udah, tinggal kita lihat aja pada saat nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya, ini lupa saya buat ya, skalanya, ini 1, ini 2, Y-nya juga sama dengan 1. Kemudian yang kedua, periksalah apakah limit X menuju 1, Fx ada atau tidak. Untuk memeriksa limit X menuju 1 ada atau tidak, maka kita harus lihat dulu limit X menuju 1 dari kiri dan limit X menuju 1 dari kanan. Limit X menuju 1 dari kiri, maka yang kita perhatikan garis ini nih. Maka sama dengan 1. Dan limit X menuju 1 dari kanan, Fx, juga sama dengan 1. Ini dia nih. Nah, sama dengan 1. Sehingga jika limit kirinya sama dengan limit kanan, maka
limit X menuju 1, fx sama dengan nilai limit yang 2 ini, dari kiri atau maupun dari kanan. Itu sama dengan 1. Yang C, apakah fungsi pada grafik tersebut kontinu pada X sama dengan negatif 1? Kita cek dulu ya. Syarat kekontinuan itu ada 3. Yang pertama, nilai fungsinya ada. Kemudian nilai limitnya harus limit kirinya sama dengan limit kanan. Artinya limitnya juga ada. Dan syarat yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsinya harus sama. Nah, oke, kita perhatikan untuk yang C ini. Yang pertama kita cek dulu, nilai fungsinya ada apa tidak? F negatif 1. Pada saat X-nya sama dengan negatif 1, maka nilai F-nya oke, ada sama dengan 1 ya. Maka untuk berikutnya kita cari nilai limitnya. Limit X menuju 1, negatif 1 dari kiri, Fx sama dengan, ini ya, maka sama dengan 2. Kalau limit X menuju 1 dari kanan, negatif 1, Fx-nya sama dengan, perhatikan, kalau dari kanan, yang ini kan garis, yang ini, nah, oke. Nih, sehingga sama juga dengan 2. Nah, nilai limitnya yaitu dari sini bisa kita simpulkan limit X menuju 1 Fx sama dengan 2 karena limit kirinya sama dengan limit kanannya itu sama dengan 2. Nah, syarat yang ketiga adalah nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Perhatikan di sini, nilai limitnya 2. Ya, 2. Kemudian nilai fungsinya sama dengan 1. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa limit fx, limit untuk x menuju negatif 1 ya, ini fx tidak sama dengan nilai fungsinya, tidak sama dengan f negatif 1. Maka bisa kita simpulkan grafik tersebut tidak kontinu pada x sama dengan negatif 1, karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Ini negatif ya, jangan salah. Nah, gitu. Nah, itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, diketahui X sama dengan 2X dikurang 1, maka F aksennya sama dengan berapa? Dengan menggunakan definisi. Kalau dengan menggunakan definisi, kita harus ingat dulu definisinya seperti apa. Jadi, limit X menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, inilah definisi turunan. Maka dari sini kita dapat cari F aksen X-nya sama dengan limit X menuju 0 Fx tambah H. Sorry, bukan X menuju 0 ya, H menuju 0. H menuju 0, Fx tambah H. Fx-nya adalah 2X dikurang 1, maka Fx tambah H sama dengan 2 kali X tambah H kurang 1. Ini kita tulis 2 kali X tambah H kurang 1 dikurang dengan Fx. Fx-nya apa tadi? 2X dikurang 1 bagi H. Sehingga limit H menuju 0, 2X ditambah 2H dikurang 1 dikurang 2X tambah 1 per H. Sehingga kita peroleh ini negatif 2X dan 2X habis, negatif 1 dan 1 juga habis. Nah, sekarang tinggal 2H per H. H dengan H juga habis kan? Maka jadinya adalah limit H menuju 0 dari 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Jadi turunan dari Fx sama dengan 2X dikurang 1 sama dengan 2 kalau menggunakan definisi. Berikutnya adalah turunan dari X kuadrat dikali cos pangkat 3 dikali dengan cos pangkat 3 4X.
Ini kita dapat menggunakan aturan perkalian dan aturan rantai. Aturan perkaliannya U kali V misalnya ya. Kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat dan V-nya sama dengan cos pangkat 3 4X. Sehingga kalau kita menggunakan aturan perkalian akan menjadi dx dari X kuadrat cos pangkat 3 4X, maka akan menjadi U aksan. U aksannya apa? 2X kali V. V-nya apa? Cos pangkat 3, 4X ditambah U V aksan. U-nya tadi apa? X kuadrat. V aksannya apa? V aksannya adalah turunan dari cos pangkat 3, 4X. Turunan dari cos pangkat 3, 4X ini, kita turunkan dulu pangkatnya menggunakan aturan rantai ya. Cos 3 cos kuadrat 4X. Kemudian setelah itu kita turunkan lagi. Turunan fungsi yang keduanya itu adalah fungsi cos. Turunan dari cos adalah negatif sin 4x. Kemudian, apa lagi yang kita turunkan? Fungsi 4x-nya. Turunan dari 4x sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2x cos pangkat 3 4x tambah x. Nah, ini bisa kita gabungkan nih. 4 yang di belakang itu kita kalikan ke depan supaya jadi lebih sederhana. Jadinya adalah 12 ya. Karena di depan sini itu ada negatif, maka kita kurang aja. Negatif 12 X kuadrat cos kuadrat 4X sin 4X. Ya udah begini saja. Sampai di sana saja sudah cukup. Untuk yang ketiga, turunan dari X kali Y sama dengan 1. Ini adalah bentuk dari turunan implisit ya, teman-teman. Rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi, kalau turunannya akan menjadi seperti ini. Kita pakai U kali V juga, dengan U-nya adalah X dan V-nya adalah Y. Maka U aksen jadi turunan dari X sama dengan 1. Kemudian dikali dengan dx per dx, dan dikali U aksen, ini kan U aksennya nih, kali V, V-nya apa? Y. Ditambah U V aksen, U-nya apa? U-nya X, V aksennya apa? Turunan dari Y sama dengan 1, kemudian kita kali dengan dy per dx. Turunan dari 1, 0. Jadi, ini jadinya Y ditambah dengan X dy per dx sama dengan 0. Sehingga dy per dx-nya sama dengan negatif y per x. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya mau mengganti nilai y atau nilai x-nya, terserah saja. Ini kan bisa kita jadikan dalam bentuk y sama dengan 1 per x kan. Y sama dengan 1 per X. Jadi bisa saja kita substitusi ke sini nih. Negatif 1 per X per X. Jadinya adalah negatif 1 per X kuadrat. Boleh seperti itu. Nih, negatif 1 per X kuadrat. Nah, berikutnya nomor 4. Suatu proyek pembangunan gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya sebesar 3X dikurang 240 ditambah 10.000 per X dalam Rp100.000. Biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah berapa juta rupiah. Jadi, kalau dalam X hari menghabiskan biaya sebesar ini per harinya, maka untuk biaya totalnya berarti X dikali, misalnya kita buat fungsi biayanya adalah HX misalnya. Ini HX. HX sama dengan, maka fungsinya akan menjadi, karena dalam X hari, berarti X dikali 3X dikurang 240 ditambah 10.000 per X.
Nah, begitu ya. Hingga hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 240x ditambah dengan 10.000. Kemudian berikutnya, karena kita mau meminimumkan biayanya, maka fungsi biaya ini kita turunkan. Ini sebagai titik stasionernya nanti ya. Ingat, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, itu kita harus cari dulu turunan pertamanya. Nah, dari turunan pertamanya ini, itulah yang akan menjadi nilai stasionernya. Maka, turunan pertama dari 3x kuadrat dikurang 240 adalah 6x dikurang 240, sama dengan 0. Nah, karena kita mau mencari titik stasionernya. Titik stasioner itu terjadi pada saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan titik kritis yang akan meminimumkan biaya proyek pembangunan tersebut. Jadi, kita cari X-nya. X ini nanti akan menentukan berapa hari ya. Jadi, 6X sama dengan 240. Maka X-nya sama dengan 40. Jadi ini 40 hari. Nah, agar biaya yang dihabiskan, agar biaya yang digunakan itu minimum, maka pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam 40 hari. Nah, pertanyaannya, berapakah biaya dalam 40 hari tersebut? Maka tinggal kita substitusi saja ke dalam ke dalam fungsi yang pertama ini, maka H40 sama dengan 3x kuadrat, berarti 40 kuadrat dikurang 240 dikali dengan 40 ditambah 10.000. Nah, jadi setelah dicari itu hasilnya nanti adalah 5.200. Nah, inilah biaya minimum untuk pembangunan proyek gedung tersebut. Jadi ini dalam ini ya, Rp100.000. Tambah aja kalau 100.000 berarti ada 5 nol di belakangnya lagi. Oke, kalau ada 5 nol, jadinya berapa itu? Coba kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya adalah 520 juta rupiah. Kemudian berikutnya nomor 5. Gambarlah grafik fungsi Hx sama dengan X per X tambah 1 dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama daerah asal. Tentunya daerah asal yang ini adalah semua bilangan real kecuali negatif 1. Kenapa seperti itu? Kenapa negatif 1 tidak boleh masuk? Karena jika masuk negatif 1-nya, maka fungsi Hx ini tidak akan terdefinisi di bilangan real. Jadinya kan X per 0 kan, kalau kita masukkan negatif 1. Oke, jadi yang kedua, kesimetrian. Kesimetrian ini dapat ditentukan dengan melihat apakah fungsi ini fungsi ganjil atau fungsi genap. Untuk melihat ini fungsi ganjil atau fungsi genap, maka kita harus cari dulu H negatif X-nya. H negatif X sama dengan, kita ganti setiap X dengan negatif X, maka negatif X per negatif X tambah 1. Nah, ini akan sama dengan, kalau kita keluarkan negatifnya, maka jadinya adalah X per negatif X tambah 1. Nah, seperti itu. Ini tidak sama dengan Hx dan tidak sama juga dengan negatif Hx. Maka bisa disimpulkan fungsi ini tidak simetri terhadap titik asal ataupun terhadap sumbu Y. Jadi tidak simetri terhadap titik asal 0,0 ataupun sumbu Y. Nah, gitu. Kemudian yang C adalah perpotongan sumbu koordinat. Untuk titik potong sumbu koordinat, titik potong
titik sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Gitu kan? Kalau Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan X per X tambah 1. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh X-nya sama dengan 1. Ini kita kali ke sini, kok 1 sih? 0 maksudnya. Karena yang Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 1 kalau kita kalikan dengan 0, jadinya 0, maka X-nya sama dengan 0. Dari sini kita peroleh titik potongnya 0,0. Kemudian berikutnya titik potong sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka jadinya adalah H-Y-nya, H0-nya sama dengan 0 per 0 tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya, ini jadinya juga 0 per 0, 0,0. Titik potong sumbu Y juga 0,0. Kemudian berikutnya, selang di mana naik dan turun. Untuk mencari di mana fungsi tersebut naik dan di mana turun, maka kita perlu gunakan turunan pertama. Jadi, H aksen X sama dengan, kita pakai aturan pembagian, jadi 1 U aksen dikali dengan V, V-nya apa? X tambah 1 dikurang U V aksen. Bentar ya. Saya hapus dulu. Dikurang U V aksen. U-nya X, V aksennya 1. Per X tambah 1 dikuadratkan. Jadinya adalah, nanti X-nya habis, jadinya 1 per X tambah 1 dikuadratkan. Nah, titik pembuat nolnya itu sama dengan negatif 1. Lihat aja penyebutnya. Nah, dari sana yang bisa menyebabkan X tambah 1 sama dengan 0 adalah pada saat X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita lihat ini daerah di sebelah kiri negatif 1 dan sebelah kanan negatif 1. Untuk sebelah kanan negatif 1, misalnya kita ambil 0 ya. Maka 1 per 1 kuadrat jadinya positif. Ini sudah jelas positif semua nih ya. Karena kan kuadrat itu. Di sebelah kiri negatif 1 kita ambil negatif 2. Juga akan menghasilkan nilai positif. Jadi, selang di mana naik itu adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Naik. Negatif tak hingga sampai negatif 1. Kurungnya kurung biasa ya, karena negatif 1-nya kan tidak boleh masuk. Kalau masuk negatif 1-nya, maka penyebutnya kan jadi 0. Tidak terdefinisi di bilangan real jadinya. Gabung dengan negatif 1 sampai tak hingga. Kemudian, di mana fungsi itu turun? Fungsi itu tidak ada turunnya, karena semuanya bernilai positif dan positif itu ya. Sebelah kiri negatif 1 positif, sebelah kanan negatif 1 juga positif. Berikutnya, yang selang di mana grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk menentukan grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah, ini menggunakan uji turunan kedua. Jadi kita cari H double aksennya. H double aksen X sama dengan berapa? Nah, H aksen X itu kan kalau kita tulis, bisa jadi X tambah 1 pangkat negatif 2, gitu kan? Maka H double aksennya akan menjadi negatif 2 kali X tambah 1 pangkat negatif 3 dikali 1. Ini kan turunan rantai. Turunan dari X tambah 1 sama dengan 1 kan? Sama dengan negatif 2 per X tambah 1 pangkat 3. Nah, sama dengan yang tadi, kita tentukan ininya terlebih dahulu. Apa namanya? Titik pemecah atau titik pembuat nolnya. Nah, titik pemecah atau pembuat nolnya masih sama juga, negatif 1. Kan penyebutnya masih yang tadi. Negatif 1. Di sebelah kiri negatif 1 akan bernilai positif atau negatif.
Misalnya kita ambil negatif 2 ya, negatif 2 maka negatif 1 jadi penyebutnya. Negatif 1 dipangkat 3 kan jadinya negatif 1 juga. Di atasnya ada negatif, maka negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, otomatis yang di sebelah kanan ini jadinya ini negatif pasti. Kenapa? Coba kita buktikan ya. Kita ambil untuk X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, maka negatif 2 per 1 pangkat 3 jadinya. Kan jadinya negatif. Maka selang di mana naiknya adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 1, cekung, sorry. Cekung ya. Kemudian gabung dengan negatif 1 sampai tak hingga. Sorry. Ini sih. Ini naiknya, sebelah kanan ini turun ya. Ini naiknya di sini nih. Ada kesalahan barusan. Ini fungsi naiknya di sini. Astagfirullah, kok naik sih? Cekung maksudnya. Cekung ke atas. Cekung ke atas. Cekung ke atas. Kapan terjadi cekung ke atas? Jika F double aksennya itu lebih dari 0. Kalau cekung ke bawah adalah daerah yang negatif. Yaitu pada saat F double aksennya kurang dari 0. Negatif 1 sampai tak hingga nih. Cekung ke bawah. Yang selang di mana naik dan turun tadi juga seperti itu ya. F double aksennya lebih daripada 0, maka itu naik. Kalau turun adalah pada saat F aksennya kurang dari 0. Makanya tadi tidak ada yang turun ya, karena nilainya positif semua. Nah, begitu. Kemudian yang F, kita cari asimptotnya. Kita pindahkan ke sini aja. Sini. Untuk mencari asimptot apa yang pertama kita cari? Asimptot tegak. Nah, untuk mencari asimptot tegak ini, kita lihat terlebih dahulu nilai X yang menuju berapa, yang hasilnya akan mendekati tak hingga atau negatif tak hingga. Misalnya, saya ambil untuk limit X menuju negatif 1 dari kiri misalnya ya. Fungsinya tadi adalah fungsi X per X tambah 1. Nah, kalau kita ambil nilai X yang menuju negatif 1 dari kiri, maka yang di atas ini kan akan bernilai negatif. Penyebutnya akan bernilai, pembilangnya akan bernilai negatif, dan penyebutnya juga pasti akan bernilai negatif. Negatif bagi negatif kan positif. Nah, jadinya adalah positif tak hingga. Nah, gitu. Jadi asimptot tegaknya adalah X sama dengan negatif 1. Sebenarnya di sini banyak kemungkinan kan. Boleh juga kita membuat limit X menuju negatif 1 dari kanan. Jadi ada dua kemungkinannya jadinya. Akan menghasilkan nilai negatif tak hingga atau tak hingga. Jadi kita nanti boleh pilih salah satu. Jika memenuhi salah satu saja, maka X-nya yang mendekati berapa tadi, negatif 1 misalnya, itulah yang akan menjadi asimptot tegak. Kemudian berikutnya adalah asimptot datar. Apakah ada? Asimptot datar ini kita gunakan limit di tak hingga ya. Limit X menuju tak hingga, maka fungsinya akan menjadi X per X per X per X tambah 1 per X. Nah, jadi kita bagi dengan pangkat X yang terbesar, X yang pangkatnya terbesar. Jadinya adalah ini 1 tambah 1 per X, limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 0. Maka ini sama dengan 1. Jadi, Y-nya sama dengan 1. Jadi asimptotnya ada dua, asimptot tegak sama asimptot datar. Kalau asimptot datarnya sudah ada, pasti asimptot miringnya juga pasti asimptot miringnya tidak ada. Jadi kita tidak perlu lagi mencari asimptot miring. Karena kalau datar dia tidak mungkin punya asimptot miring. Oke.
Yang terakhir adalah kita gambar grafiknya. Dari yang sudah kita peroleh ini, kita gambar grafiknya. Pertama-tama, kita lihat dulu. Saya memulai dari bawah aja dulu ya, yang sudah kelihatan nih. X sama dengan negatif 1 adalah asimtotnya. Kita misalkan nih negatif 1-nya nih. Asimtot itu artinya tidak boleh mengenai ini gitu. Seperti batas ya, tapi tidak sampai. Kemudian Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 nih. Jadi grafiknya tadi nanti tidak boleh menyentuh asimtot-asimtotnya. Ini Y sama dengan 1. Kemudian ini X sama dengan negatif 1. Berikutnya kita lihat dari awal, daerah asalnya adalah bilangan real kecuali negatif 1, jadi nanti negatif 1 jangan diambil sebagai titik yang akan dimasukkan pada grafik, karena tidak akan terdefinisi. Berikutnya adalah kesimetrian. Dia tidak simetri terhadap sumbu X ataupun dia tidak simetri terhadap titik asal ataupun sumbu Y. Jadi oke, dari sini belum ada yang bisa kita pindahkan ke gambar. Kemudian yang C adalah titik potong sumbu koordinat. Titik potong terhadap sumbu X adalah 0,0 dan titik potong terhadap sumbu Y juga 0,0. Nih, saya coba gunakan warna yang lain. Ini misalnya warna kuning. 0,0 artinya di sini nih. Oke. Berikutnya, selang di mana, jadi titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi sama ya, 0,0. Berikutnya selang di mana naik dan turun. Selang di mana naik yaitu dari negatif tak hingga sampai negatif 1, yang ini tadi, sampai negatif 1 sampai tak hingga. Nah, jadi naiknya dari negatif tak hingga sampai negatif 1, oh iya, tidak boleh menyentuh asimtot ya. Makanya jadi gambarnya harusnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Asimtotnya kan ini tadi nih. Nah, kemudian ini dari negatif tak hingga sampai negatif 1 nih. Kemudian dari negatif 1 sampai tak hingga. Dia harus menyentuh titik potongnya. Nah, seperti itu. Dan kecekungannya, kita lihat kecekungannya yang mana tadi? Yang E. Cekung ke atas yaitu pada saat negatif tak hingga sampai negatif 1. Nah, benar ya, grafiknya negatif tak hingga sampai negatif 1 yang ini. Kemudian cekung ke bawahnya dari negatif 1 sampai tak hingga. Nah, betul lah yang kita buat ini ya. Dan berikutnya asimtot. Asimtot sudah saya gambar di awal tadi. Nah, inilah gambarnya, ilustrasi gambarnya seperti itu. Nah, jika rekan-rekan mahasiswa semuanya kesulitan untuk menggambar yang seperti ini secara langsung, maka boleh menambahkan titik-titik yang diperlukan. Jadi boleh diplot titik-titik bantuan ya, silakan. Kalau saya ilustrasinya yang seperti ini saja sudah cukup sebenarnya. Nah, berikutnya nomor 7, carilah luas daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini. Oke, untuk mencari luas daerah yang diarsir di sini, kita lihat dulu grafiknya. Grafiknya ini kan grafik Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat ya. Tentunya perpotongannya adalah di sini nih. Ini negatif 2, kemudian ini sama dengan 2. Gitu. Dari mana saya tahunya? Coba masukkan untuk X sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 2, untuk X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0 juga. Maka sinilah batasnya. Jadi untuk mencari luas daerah, maka dapat kita cari dengan menggunakan grafik yang di atas dikurangi dengan grafik yang di bawah. Mana grafik fungsi yang di atas? Ini pakai integral ya konsepnya, luas daerah. Fungsi yang di atas itu yang ini nih, fx dikurang gx. Yang di bawah yang mana? Ini saya maksudkan dengan yang di bawah nih. Jadi kita pakai aja seperti ini dulu, fx dikurang
GX. Ini DX. Nah, yang mana yang dimaksud dengan fx-nya? Fx-nya itu adalah fungsi yang di atas tadi ya, yaitu adalah 4 dikurang x kuadrat dikurang dengan gx. Gx-nya yang mana? Ini. Nah, ini apa ini persamaannya? Y sama dengan 0, kan? Oke. Kurang 0. Seperti itu. Dx. Batasnya dari mana? Batasnya dari sini, negatif 2 sampai 2. Sehingga diperoleh integral dari 4 dikurang x kuadrat adalah 4x dikurang x pangkat 3 per 3. Batasnya dari negatif 2 sampai 2. Sehingga hasilnya nanti silakan rekan-rekan mahasiswa semuanya cari. Caranya adalah dengan mensubstitusi seperti ini. Oke, kita cari saja bersama-sama. 8 dikurang, ini jadinya berapa nih? 8 per 3. Kemudian dikurang dengan negatif 8 dikurang dengan, masukkan, ditambah jadinya ya. Ditambah dengan 8 per 3. Nah, jadinya berapa ini? Kita bawa ke sini saja deh. Jadinya 8 ditambah 8, 16. Kemudian negatif 8 per 3 dikurang 8 per 3. Apakah seperti itu? Ya. Jadinya adalah 16 per 3. Maka ini akan menjadi berapa nih? 3 kali 16. 3, ini jadinya 32 ya. 32 per 3. 3 kali 16 dikurang 16. Jadinya kan 2 kali 16 tuh. 2 kali 16 sama dengan 32. 32 per 3. Jadinya seperti ini. Nah, itulah luas daerah untuk daerah yang diarsir tersebut. Kemudian, yang nomor 8, daerah yang diarsir di bawah ini diputar mengelilingi sumbu Y sebesar 360. Volume benda putar yang terjadi adalah, nah kalau diputarnya mengelilingi sumbu Y 360, maka ini akan menjadi bentuknya cakram nanti ya. Maka volume yang kita cari itu adalah volume cakram. Caranya bagaimana? Ini konsepnya kan sama dengan PR kuadrat nih. Pi. Kemudian R-nya yang mana? R-nya adalah fungsinya, yaitu akar X dikuadratkan dx. Nah, seperti itu. Kali dengan tinggi cakramnya, yaitu dx. Kemudian, batasnya dari mana ke mana? Batasnya adalah 0 sampai 4. Perhatikan yang ini nih. Nah, 0 sampai 4 ya, batas X-nya. Sehingga ini adalah pi 0 sampai 4 X dx. Sama dengan pi X kuadrat per 2. Kemudian batasnya adalah 0 sampai 4. Sehingga diperoleh 4 kuadrat adalah 16 bagi 2, 8. Jadinya adalah 8pi. Maka volumenya adalah 8pi. Oke, demikianlah pembahasan soal UTS untuk kali ini. Semoga bisa dipahami walaupun soal ini ya, tulisannya dempet-dempet seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.